membuang sampah di sungai. Akibatnya warga harus menghadapi ancaman banjir dan bau tak sedap. Jalan di 5 kecamatan terendam air. Saudara, Bali yang tersohor dengan keindahannya ternyata punya setitik masalah, yaitu masalah sampah. Persoalan sampah sebenarnya sudah berlangsung lama, namun tak kunjung ada solusi. Warga sekitar terpaksa membakar sampah plastik meski kemudian menimbulkan polusi baru. Setiap hari ada lebih dari 3 truk sampah plastik yang diangkut menuju tempat pembuangan sampah akhir dan terus menumpuk setiap harinya. Oke, langsung saja. Jadi kali ini kita akan mulai session 1 kita, yaitu adalah talk show dan juga ada edukasi. Yang pertama ada Bapak Wali, ada Bapak Wakil Wali Kota, setelah itu ada perwakilan dari TPSD Kertalangu dan Bapak Kepala Dinas dari Kebudayaan, Pak. Dari MDA. Nggih. Oke, langsung mantan Jong deh. Oke, untuk sessionnya. Pak Wali izin, Pak Wakil sehat? Sehat Pak Wali? Pak Wakil? Pasti sehat. Mas Adit Mungkin sehat? sapa-sapa dikit Pak Wali dulu. Sarang Pak Wakil untuk teman-teman STT Sekota Denpasar. Om Swastiastu sareng sami. Om Swastiastu. Lesu niki nggih, lesu. Semangat. Om Swastiastu. Nggih, terus tangan nggih dumugi kenak sareng sami. Nggih. Pak Wakil mungkin sapa-sapa dulu buat teman-teman STT. Swastiastu. Woi. Kurang keras. Sekali lagi ya. Swastiastu. Ini baru semangatnya luar biasa ini. Langsung mantan nih Pak Wali untuk pertanyaan kita. Mungkin ada beberapa yang mungkin kehadiran dari teman-teman STT sini juga ingin memperjelas. Jadi ada beberapa ulasan yang akan saya ulas dan saya tanyakan langsung dengan Pak Wali di sini. Yang pertama Pak Wali, kita tahu dari seluruh STT yang hadir di sini pasti pengen dapat penjelasan tentang dana BKK niki Pak Wali. Kira-kira sampun api nih Pak Wali untuk dana BKK-nya, karena banyak informasi mungkin atau teman-teman STT yang belum tahu tentang dana nika Pak Wali. Ulangin pisan nggih. Om Swastiastu. Pak Majelis Madya, Pak Wakil, sahabat kita Adit, ini dari pengelola sampah TPST di Kota Denpasar. Gung Sayoga dan ini yang sangat kita hormati. Pertama-tama Titiang mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara pada siang hari ini. Mungkin boleh kita jelaskan dulu dikit ya. Kenapa adik-adik harus datang pada acara siang hari ini? Ini berkat beliau-beliau ini, berkat Yowana Kota Denpasar. Mana Yowananya niki? Urus Yowananya wenten. Nggih, dari sana nggih. Nggih. Nah ini begini Dede. Niki aja. Nggih. Iki Ketua Yowana Kota Denpasar, niki mlinggih dados. Untuk Ketua Yowana silakan langsung hadir. Yang berdiri aja nggih. Berdiri. Dados Pak Wali. Adik-adik sama-sami. Niki peniki. Memang 2 tahun niki kita mengalami pandemi Covid. Nah, dengan pandemi Covid niki tentunya kita ada keterbatasan dalam berkreativitas. Nah, mungkin di pengerupukan ring akan datang pada bulan Maret niki, Titiang niki atas ide adik-adik semua, para Yowana, Titiang akan menyelenggarakan Kesango Festival. Adik-adik, kami pemerintah memfasilitasi. Apa itu Kesango Festival? Mungkin nanti akan diperjelaskan lagi. Itu nanti setiap ogoh-ogoh yang masuk ke 12 besar, hasil penilaiannya nike akan dikumpulkan di alun-alun, di lapangan Puputan Badung. Dan di lapangan Puput Badung nike kita rencananya tanggal berapa? 17, 18 ya. Tanggal 17-nya juga akan ada penilaian ogoh-ogoh mini dan sketsa ogoh-ogoh.
Nah, tanggal 17 nike, kebetulan di Denpasar, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pelindo, itu akan ada kunjungan salah satu kapal pesiar, nike sekitar 1.000 yang berisinya penumpang 1.000 dari mancanegara, itu akan kita undang ke Puputan. Nah, nanti di 12 besar nike dan Ogoh Mini, itu kan kalau Ogoh Mininya semua tidak 12 besar, Ogoh Mini nanti akan dijelaskan detail, itu yang hanya masuk dari pemerintah. Kita akan memfasilitasi acara di tanggal 17-nya itu pameran, di tanggal 12-nya itu adalah parade. Untuk parade Ogoh-Ogoh, itu artinya yang kami paradekan ini adalah hasil kreativitas adik-adik Iwana Serangsami. Ini berbeda dengan pengerupukan. Berbeda dengan pengerupukan. Kita khusus untuk hasil kreativitasnya itu akan kita paradekan tanggal 18, itu akan ditonton oleh seluruh masyarakat Kota Denpasar dan juga tamu-tamu yang ada di sekitaran di Sanur. Kita juga undang tamu mancanegara untuk menyaksikan itu. Nah, itu tujuannya ke Sango Festival itu, dan karena Titiang melihat apa yang dilakukan ini sangat baik sekali, makanya itu event ini akan kita menjadikan agenda tahunan pemerintah Kota Denpasar ke Sango Festival ini. Nah, yang pertama tadi ada pertanyaan, kenapa itu BKK itu seperti apa? Peniki adik-adik Serangsami, Titiang Ring pemerintah Kota Denpasar memang sekarang sampun mengeluarkan peraturan wali kota nomor 17 2022 yang mana bantuan BKK kepada Seketruno itu akan bisa diberikan setiap tahun sekali. Dan itu akan kami berikan, prosesnya itu sudah mulai di bulan Maret. Yang mana untuk sementara niki, untuk mendukung kreativitasnya itu, kita akan support sebesar 10 juta. Nah, 10 juta ini kan untuk napi. Silakan 10 juta ini kan untuk kreativitas, untuk misalkan perayaan ulang tahun, untuk lingkungan. Bagi yang tenggareane ogoh-ogoh bisa dimanfaatkan untuk lingkungan. Yang rasa sih hampir sebagian besar banyak akan memanfaatkan momen ini untuk ogoh-ogoh. Nah, niki bantuannya niki akan rutin kita berikan setiap tahun. Nah, terus bagi peserta yang masuk 12 besar, yang masuk 12 besar niki kan sudah pasti akan ada hadiah dari provinsi nggih. Udah hadiah dari provinsi nanti disampaikan. Kami dari pemerintah Kota Denpasar untuk paradenya itu untuk tahun niki sementara kita akan support sebesar 20 juta rupiah. Untuk pelaksanaan paradenya niki. Nah, niki mawinyan mohon dijelaskan kenapa kami tidak dalam artian kebetulan hadir dari Majelis Madya niki kenapa ngerupuknya kita tidak memindahkan pengerupukan, mohon maaf, pengerupukan tetap jalan, cuma yang kita berikan ruang ini adalah penilaian kreativitas anak muda. Kita akan nilai, kita akan taruh di sana. Nah, setelah dia misalkan parade itu akan kembali ke wilayahnya masing-masing, nanti misalkan harus diplas-plas ulang, nika untuk pengerupukan. Artinya penilaian kreativitas tetap kami laksanakan melalui Kesango Festival, budayanya untuk pengerupukan tetap itu berjalan di sesuai desa adat Dresta masing-masing. Nah, nika yang kita lakukan. Nah, sekarang tadi kebetulan hadir juga dari Napi Adane dari CMPP ya, dari sampah. Nah, pengelola sampah juga akan menjelaskan. Sampah itu akan nanti mungkin adik ya dijelaskan nanti akan diambil langsung dengan kita membuat grup yang sudah disiapkan oleh adik-adik Iwana Serangsami. Nah, titian nika dumun, adik-adik Serangsami mungkin kalau ada kurang nanti Pak Wakil yang akan menambahkan lagi. Prinsip kita akan mensupport kegiatan adik-adik semuanya, kreativitasnya tanpa batas kita akan support. Sekian dan terima kasih. Om Santi. Om. Oke, tepuk tangannya buat Luar biasa. luar biasa sekali. Lengkap sekali ya penjelasan dari Pak Wali, mulai dari BKK, mulai dari Kesange Fest yang akan diadakan tanggal 17 dan 18 Maret,
dan juga nanti akan masuk ke gimana sih pengelolaan sampah versinya TPST yang sekarang itu. Jadi ini adalah merupakan program Kota Denpasar yang terbaru ya Pak Wali. Jadi mungkin sedikit nih Pak Wali, ya untuk seni ogoh-ogoh sendiri, gimana sih kira-kira harapan Pak Wali terhadap seni ogoh-ogoh itu sendiri? Kalau urusan niki udah ada ininya, makin niki kayak tadi yang lihat ada kedok juga di sini. Yang jelas Kota Denpasar ini adalah kota kreatif berbasis budaya. Artinya budayanya kita harus tetap pertahankan, karakter ogoh-ogoh kita tetap pertahankan, budaya Balinya, namun kita dorong kreativitasnya, silakan. Silakan yang seperti Napi, Titiang menginginkan tetap harus ada terobosan, ada inovasi baru, ada kreativitas baru bagi anak-anak. Karena Titiang mensupport kreativitasnya itu. Kalau budaya karakter, Titiang rasa ini Denpasar sudah sangat terkenal dengan kreativitas anak mudanya, dengan ogoh-ogoh anak mudanya. Titiang lebih lagi tidak terlalu banyak masuk, intinya kami mensupport bahwa tetap kita harus berkreativitas, itu intinya. Itu semua. Oke, berikut penjelasan dari Bapak Wali Kota dan selanjutnya mungkin ke segmennya. Pak Wakil kali ya. Pak Wakil sekarang Pak Wakil. Tanya. Karena Pak Wali tegang juga terus. Oke, untuk Pak Wakil niki ada hal yang dia mau tanyain. Kalau Pak Wakil menilai antara organik dan non organik nika seperti Napi kira-kira di dunia ogoh-ogoh niki Pak Wakil, kira-kira pandangannya seperti Napi. Oke. Bisa izin berdiri. Dados Pak Wakil. Izin Pak Wali. Om Swastiastu. Izin Pak Wali Kota yang saya hormati, teman-teman Majelis Desa Adat Kota Denpasar Sampurna dari CMPP Adit, ini anak muda juga, pengelola TPST di Kota Denpasar ini. Nanti beliau yang akan menjawab banyak pertanyaan dari adik-adik. Kemudian Yohane Kota Denpasar. Tadi Kak Go menanyakan ke kita, ke Tiang, kaitan dengan organik dan anorganik. Boleh saya bertanya sekarang adik-adik makin? Ada yang tahu organik itu apa, anorganik itu apa? Nah itu dulu. Organik itu adalah yang berasal dari bahan alam, organik. Kemudian anorganik itu buatan, kan gitu? Nah, Titiang bertanya sekarang, sebelumnya kan sudah ada wacana arahan agar bisa meminimalkan penggunaan bahan-bahan organik di pembuatan ogoh-ogoh. Salah satunya styrofoam. Nah, Titiang bertanya sekarang, kalau cat itu yang dipakai di ogoh-ogoh itu anorganik atau organik? Anorganik kan? Nah, kenapa masih banyak digunakan saat pembuatan ogoh-ogoh? Artinya cat itu minimal bisa kita atau dampaknya bisa minim di alam. Sedangkan styrofoam itu pengaruhnya besar terhadap kondisi alam. Tetapi kenapa ide-ide anak adik-adik ini khususnya dari tim sing main-main ini sedikit menyerempet bahaya. Izin Pak Wali, menyerempet bahaya artinya kenapa diberikan sekarang? Artinya bukan kita akan mengarahkan untuk adik-adik buat ogoh-ogoh pakai styrofoam, itu tidak. Untuk tahun ini pemerintah kota sudah bisa mendapatkan solusi terkait dengan jikalau nanti adik-adik menggunakan styrofoam saat pembuatan ogoh-ogoh. Sudah ada bahan-bahan limbah dari styrofoam itu nanti akan langsung bisa dikelola oleh TPST, dalam hal ini CMPP. Nanti mungkin akan banyak disampaikan oleh Saudara Adit untuk kaitan hal itu. Mungkin itu Kak Go, mungkin awal. Betul. Kemudian yang kedua, yang terakhir mungkin nanti kepada adik-adik seketeruna, mumpung Titiang, Pak Wali juga hadir di sini. Kalau ada hal yang mungkin akan memberikan masukan kepada Titiang sareng Pak Wali Kota, misalnya Pak Wali untuk dana BKK bagaimana itu, bla 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 dan seterusnya.
Karena juga sudah ada Sekotruno yang menanyakan langsung ke Pak Wali, ke Titiang, kaitan dengan bagaimana proses pencairannya, apa saja dan seterusnya. Silakan nanti bertanya kepada kami berdua dan juga teman-teman tim yang hadir. Mungkin itu Pak Wali. Aku yang sukses semua, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Wakil Wali Kota kita. Jadi izin nih Pak Wakil, tadi kan sudah dijelasin dikit juga sama Pak Wali. Tapi mau minta dong juga perspektif Pak Wakil sendiri tentang Kesanga Fest yang akan diadakan tanggal 17 dan 18 nanti ini. Gimana sih pandangan Pak Wakil? Kalau saya, ini ide brilian dari Pak Wali Kota. Karena begini konsep kita di pemerintah kota, arahan Pak Wali, setiap bulan nanti kita akan bagaimana di Denpasar itu bisa mengisi bulan-bulan itu sampai dengan akhir tahun itu ajang-ajang festival dan seterusnya. Dan bertepatan bulan Maret ini Bapak Wali Kota mengkonsep bagaimana kita akan membuat Kesanga Fest ini. Nanti asungkare Bapak Wali sudah berkomunikasi dengan pihak Pelindo, itu kalau kita bayangkan parade kita, pameran gogoh-gogoh kita yang akan kita laksanakan di lapangan Puputan Badung itu dihadirkan oleh orang-orang berduit dari mancanegara. Wah, itu luar biasa. Asungkare Kesanga Fest ini mungkin salah satu terobosan dari pilot Pak Wali project Kota kita. Kota Denpasar, Pak. Siap, izin. Oke, selanjutnya untuk Bapak Adit selaku pengelola TPST Kota Denpasar. Aman, mungkin Mas Adit aman. Ini penjelasan soal non organik bakal lebih panjang nih diisi sama Mas Adit sekarang. Mungkin bisa ada profil singkat dari TPST mungkin biar teman-teman berdiri Mas tahu. Adit, berdiri. Karena masih banyak yang bingung ini apa TPST gitu. Ya, yang bingung masih. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang saya hormati Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota Denpasar, buat Gungde, buat Kak Gu juga makasih, buat panitia dari tim Sing Meng Main, luar biasa idenya. Tepuk tangan dulu buat penyelenggara. Tentunya, baik. Perkenalkan saya Adit, saya Direktur Operasional dari PT Bali CMPP. PT Bali CMPP merupakan pihak pengelola dari 3 TPST di Kota Denpasar, yaitu di TPST Kesiman Kertalangu, TPST Tahura, dan TPST Padang Sambian Kaje. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu apa itu TPST. TPST itu adalah tempat pengolahan sampah terpadu. Mungkin kalau di Banjar-Banjar atau di desa-desa TPS 3R ya namanya. Kalau ini mungkin skalanya lebih besar, namanya TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Oke. Mungkin boleh saya menayangkan videonya dulu mungkin Kak Yudis? Ya. Jadi mungkin teman-teman kalau boleh ada video sedikit tentang TPST kita. Jadi biar teman-teman juga paham apa itu TPST. Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang menjadi primadona pariwisata dengan keunggulan budaya dan kearifan lokalnya yang tidak lekang oleh zaman. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Bali juga terkenal dengan keseniannya, seperti tari-tarian, musik, serta budaya lainnya yang unik dan menarik. Keunikan tersebut mampu menarik perhatian masyarakat domestik dan internasional, sehingga Bali terus mengalami peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada lingkungan, yang salah satunya adalah peningkatan jumlah sampah, terutama di daerah perkotaan seperti di daerah Kota Denpasar. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bali menghasilkan sampah sebesar 919,5 ribu ton di tahun 2021. Dan ini menempatkan Bali sebagai provinsi penghasil sampah terbesar ke-10 di Indonesia. Kemudian timbulan sampah yang paling banyak berasal dari Kota Denpasar, yaitu sebesar 349,5 ribu ton pada tahun 2021.
Peningkatan masalah sampah di perkotaan membuat pemerintah kota berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut yang kemudian menjadi asal muasal dibangunnya tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar bekerja sama dengan PT Bali CMPP untuk mengelola sampah sebesar 1.020 ton per hari, di mana pengolahannya akan dibagi di 3 tempat, yaitu TPST Kesiman Kertalangu, TPST Tahura Suwung, dan TPST Padang Sabian Kaja. Di Denpasar bagian selatan, terdapat TPST Tahura Suwung yang akan mengolah sampah sebesar 450 ton per hari. Proses pengolahan sampah di TPST Tahura ini berawal dari pemilahan sampah berdasarkan jenis dan kriterianya masing-masing, yang selanjutnya sampah basah atau organik akan diproses oleh tenaga kerja, serta mesin-mesin pabrik hingga menjadi produk maggot farm, seperti maggot kering, bubuk maggot, dan minyak maggot yang sangat bermanfaat dengan kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Sementara itu, di Denpasar bagian barat terdapat TPST Padang Sabian Kaja yang akan mengolah sampah sebesar 120 ton per hari. Sampah yang masuk akan dipilah, di mana sebagian sampah kayu atau ranting selanjutnya diproses menjadi wood pellet atau bahan bakar alternatif terbarukan untuk kepentingan industri, UMKM, dan rumah tangga yang terbuat dari sisa kayu dan ranting atau biomass. Dan yang terakhir, di Denpasar bagian timur terdapat TPST Kesiman Kertalangu yang akan mengolah sampah sebesar 450 ton per hari. Di tempat ini, sampah yang masuk akan dipilah oleh tenaga kerja secara manual, di mana sebagian sampah kering selanjutnya diproses oleh mesin menjadi bahan bakar energi alternatif terbarukan atau RDF, Refuse Derived Fuel. Selain RDF, sampah-sampah lain yang masuk seperti sampah styrofoam juga dapat dikumpulkan dan dikirimkan ke holding company PT Bali CMPP untuk dijadikan bahan pembuatan klop wall panel atau produk panel bahan bangunan yang terbuat dari styrofoam, semen, dan pasir yang ramah lingkungan. Semua proses yang dilakukan di ketiga TPST Denpasar tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa peran dan kerjasama pemerintah serta masyarakat. Dengan ikut menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan memilah sampah dari rumah, maka segala jenis permasalahan sampah yang sulit diatasi akan mudah teratasi. Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Denpasar yang asri, indah, dan berseri tanpa sampah. Nah, kita lanjut ngobrol-ngobrol. Nah, ini profil kami, PT Bali CMPP. Yang jelas, kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Denpasar, dan kami sebelumnya juga sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pemerintah Kota Denpasar, dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, karena ide dari mereka lah TPST ini terwujud. Tepuk tangan buat pemerintah Kota Denpasar. Di TPST Kesiman Kertalangu, kita mengelola 450 ton sampah per hari. Di TPST Tahura, kita mengelola sampah juga 450 ton per hari. Dan di TPST Padang Sabian Kaja, kita mengelola 120 ton per hari. Dan itu dijumlahkan menjadi totalnya 1020 ton per hari. Oke, next. Nah, ini visi dan misi kami. Yang jelas misi kami yang paling utama adalah membantu pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Denpasar, menyelesaikan masalah sampah di Kota Denpasar. Itu tujuan utama kami. Jadi selain itu kami juga menjadikan sampah sebagai sumber daya energi alternatif atau terbarukan. Jadi apapun itu yang tersisa dari pengolahan ini, ya kami akan produktifkan, kami akan manfaatkan untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Next. Ini 3 lokasi kami, ini mohon maaf ada salah pengetikan. Untuk Padang Sabian Kaja ada di Denpasar Barat. Untuk Kesiman Kertalangu di Denpasar Timur dan Tahura Suwung Denpasar Selatan. Next. Salah satu produk kita yang ada di TPST Kesiman Kertalangu adalah RDF, Refuse Derived Fuel, yang dimana RDF ini merupakan energi terbarukan atau bahan bakar alternatif terbarukan yang berasal dari sampah anorganik. Tadi kan sudah dijelaskan dengan Pak Wakil apa itu organik dan anorganik, jadi teman-teman juga sudah paham apa itu organik dan anorganik.
Nah, anorganik yang kita manfaatkan di TPST Kesiman Kertalangu, kita jadikan RDF, salah satunya. Ini refuse derived fuel. Apa ini RDF? RDF ini bahan bakar, jadi dia memang bentuknya seperti ini, semua dipres, sampah plastik, sampah kertas, sampah apapun yang tergolong anorganik kita pres. Dan ini digunakan oleh siapa? Salah satunya pengguna terbesar adalah pabrik semen. Jadi pabrik semen sekarang juga sudah mulai menggunakan energi terbarukan ini, RDF. Mungkin di Bali tidak ada pabrik semen, tetapi kita kirimkan bahan bakar ini ke pabrik semen di luar Bali. Begitu. Oke, next. Salah satu juga produk kami yang ada nanti di Padang Sambian Kaje adalah wood pellet. Yang sekarang juga sudah beroperasi, yang sudah kita mulai produksi karena di TPST Kesiman Kertalangu kita sudah masuk ke dalam tahap uji coba. Dan untuk ketiga TPST ini akan beroperasi di bulan April 2023, beroperasional penuh gitu. Jadi salah satu produk dari kita adalah wood pellet. Wood pellet ini dari mana? Dari sisa sampah ranting, kayu, daun, biomass. Jadi kalau teman-teman dari DLHK nebang-nebang pohon, kalau udah musim hujan ada pohon tumbang, apa segala macam, itu masuk ke kami, TPST. Kami cacah kayunya, lalu kami masukkan ke dalam mesin, kita jadikan serbuk kayu, lalu kami masukkan ke dalam mesin untuk produksi wood pellet, kita press, jadilah namanya wood pellet. Nah, wood pellet untuk apa? Untuk pembakaran juga, tapi ramah lingkungan. Jadi wood pellet itu bisa dipakai untuk rumah tangga, untuk industri dan sebagainya macamnya. Dan tentunya yang paling utama adalah kita pakai sendiri. Untuk kami gunakan sendiri untuk mesin rotary dryer, mesin pengering sampah. Karena sampah anorganik itu mau kita jadikan bahan bakar, maka kandungan air di dalam sampah anorganik itu harus kecil, tidak boleh ada kandungan air. Karena kalau ada kandungan air otomatis nggak bisa terbakar, kan begitu ya logikanya ya. Jadi ada mesin pengering, nah seperti ini. Mesin pengering ini sumber panasnya dari mana? Dari pembakaran wood pellet ini. Yang dimana kita bakar selama 24 jam. Jadi sampah akan dibakar, bukan dibakar, wood pellet dibakar untuk mengeluarkan sumber panas untuk mengeringkan sampah anorganik itu. Oke, next. Salah satu juga produk kita adalah maggot. Mungkin ada yang tahu maggot di sini? Nggak tahu ya, maggot itu semacam belatung. Tapi bukan belatung yang dihasilkan dari sampah ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, sampah yang udah busuk mengeluarkan belatung kan. Ini enggak, bukan dari sampah, tetapi dari lalat BSF. Nanti mungkin bisa searching juga teman-teman, namanya lalat BSF, Black Soldier Fly. Lalatnya kayak gini. Jadi bukan lalat kayak di pasar, kayak di sampah atau lalat-lalat di, ya maaf, di bangkai atau yang mana, ya bukan. Itu lalatnya lebih besar ukurannya daripada lalat biasa, dan dia akan menghasilkan, menelurkan maggot. Maggot ini digunakan untuk apa? Saat ini sangat ngetren, salah satu alternatif pakan ternak. Karena kandungan protein yang tinggi. Pakan ternak yang dimana nanti yang kita hasilkan adalah 4 macam. Maggot hidup, itu satu juga memang untuk pakan ternak. Maggot kering, itu biasanya dipakai untuk pakan hewan tapi yang bukan ternak, seperti hewan hias. Mungkin ikan arwana, koki, mungkin teman-teman ada yang paham tentang maggot di sini. Dan salah satunya juga minyak. Maggot kita keringkan, kita press keluar minyaknya, itu juga bisa dipakai untuk, ya kalau dengar-dengar sih katanya ya dari teman-teman kami yang udah riset, itu juga salah satu bahan baku dari kosmetik katanya. Karena kandungan proteinnya tinggi. Minyaknya ya, maggot oilnya. Lalu setelah kita press menjadi minyak, menjadi bubuk. Bubuknya juga dipakai untuk campuran pakan ternak seperti dedak gitu ya mungkin, dan dia juga dicampur di pakan ternak dan itu proteinnya tinggi. Dan kami sudah riset, kan kami sudah tes ikan lele yang kami berikan makanan ternak biasa dengan maggot itu dengan umur yang sama ukurannya berbeda karena kandungan proteinnya lebih besar di maggot. Dan ini nanti ada di tahura gitu. Next. Nah ini tadi kan membahas tentang styrofoam. Kami mengolah styrofoam yang datang ke kami. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi tinggal bagaimana teman-teman menggunakan styrofoam ini dengan bijak. Jadi bukan berarti terus dibuang sembarangan atau dibakar lagi atau gimana. Karena kalau dibakar juga nanti ada emisi yang juga merusak lingkungan. Jadi teman-teman hanya menggunakan styrofoam ini dengan bijak dan
Kami tugasnya adalah mengolah styrofoam ini. Kami olah styrofoam ini jadi apa? Salah satunya jadi wall panel. Kami sudah mengolah ini lama. Kebetulan PT kami ini sebelumnya juga sudah punya holding company di Jakarta yang bergerak di bidang konstruksi dan salah satunya juga pabrik wall panel ini. Sebelumnya kami memang mendapatkan bahan styrofoam ini dari Jakarta, dari Bantar Gebang atau dari sampah-sampah di kota Jakarta. Jadi styrofoam ini kami olah menjadi wall panel dan salah satu hasil dari wall panel ini kami bangun sekolah ini. Karena holding company kami di Jakarta juga sudah bekerja sama dengan Angkatan Udara membangun beberapa infrastruktur dari Angkatan Udara, salah satunya sekolah, hanggar, maupun beberapa infrastruktur lainnya. Dan ini bangunan sebesar ini hanya dibangun dengan waktu 6 bulan dan menggunakan ini semua. Menggunakan wall panel. Nah, kelebihan wall panel ini apa? Ya, salah satunya dia yang jelas karena bahannya styrofoam. Nah, ini styrofoamnya yang bulat-bulat ini styrofoam yang kami hancurkan, kita jadikan ini, kita cor dengan pasir, tanah dan semen. Itu kelebihannya apa? Satu, ringan. Satu panel itu kurang lebih ya mungkin ukurannya beragam ya, itu tergantung permintaan, tapi yang rata-rata kami buat standarnya di ukuran 1,8 kali 70 cm. 1,8 meter kali 70 cm itu dengan berat 50 kilo. Dan kami sudah uji di Kementerian PUPR, wall panel ini tahan panas di suhu 1000 derajat selama 2 jam. Dia lebih kedap suara dan dia tentunya lebih kedap air. Kelebihan dari tahan panas itu pada saat rumah pakai wall panel, dia akan tahan panas, jadi pada saat terjadi kebakaran misalnya, dia tidak akan mudah merembet ke rumah-rumah lainnya. Jadi lebih aman. Itu salah satu beberapa kelebihannya. Oke, terima kasih Bapak Adit, perwakilan TPST, luar biasa sekali. Udah panjang banget nih juga dari Mas Adit, gimana sih sebenarnya semua sampah sekarang bakal bisa dikelola di Kota Denpasar ya. Tadi udah dibilang bisa jadi bahan makanan maggot, sampahnya bisa dijadikan wood panel, ya jadi bahan bakar ya Mas Adit tadi ya. Jadi artinya apa ini Jung? Dari Pak Wali tadi memberikan input juga, Pak Wakil ada input dan juga terakhir juga ada dari Adit. Berarti kesimpulannya gimana nih biar teman-teman juga paham. Bes berat materi, ya pengejar loh. Paling STT kendik-kendik aku. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang gayung bersambut banget nih Kak Gu. Betul. Dalam artian Kota Denpasar sekarang udah ada solusi dari permasalahan-permasalahan yang beberapa tahun lalu memang jadi masalah masih di Denpasar karena sudah ada solusinya. Tapi disclaimer juga Kak Gu. Jadi talk show yang kita adakan hari ini tidak ada dengan sengaja untuk mengarahkan teman-teman STT untuk menggunakan styrofoam. Jadi langsung saja dari penjelasannya tadi dari BKK mungkin ada yang belum jelas, mungkin tentang Kesanga Fest mungkin ada WM juga belum jelas, atau regulasi cara pembuangan sampah yang dikelola oleh TPST juga belum jelas. Jadi saya akan lempar untuk pertama 3 sesi pertanyaan dulu buat teman-teman STT kira-kira. Ayo, ada yang mau bertanya yang belum jelas? Silakan, yang ada mungkin BKK-nya mungkin belum jelas, regulasinya harus apa dulu kayak gitu kan. Mumpung kita ketemu sama Pak Wali dan Pak Wakil sekarang kapan lagi kan bisa langsung berdiskusi seperti ini. Benar. Ada yang mau bertanya? Diskusinya langsung bareng. Oke, langsung saja dari panitia kasih mic-nya. Perkenalkan diri dari STT mana, setelah itu pertanyaannya. Saya izin berdiri. Silakan. Selamat sore Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Wahyudi, berasal dari ST Eka Yohana Dharma, Banjar Saraswati, Desa Kesiman Petilan. Saya ingin bertanya Pak, untuk teknis pencairan dana BKK ini syarat dan ketentuannya apa aja? Yang kita tahu kan dana BKK itu ke STT saya sendiri cairnya di akhir tahun kemarin. Untuk tahun ini katanya di bulan Maret. Untuk syarat dan ketentuannya seperti apa? Dan teknis untuk pencairannya kita harus kemana dulu? Apakah kita harus mengajukan proposal terlebih dahulu ke desa atau gimana?
Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Makasih. Sekalian ya Kang, langsung dijawab. Apa kasih kesempatan semua dulu atau langsung jawab Pak Wali? Langsung aja nggih. Oke. Dan ini juga untuk semuanya. Nanti memang Yohanes sekota Denpasar akan kami buatkan WA group langsung. Dan teknis proposalnya pun kita akan siapkan semua, tinggal mengganti di bawahnya aja. Yohanes siapa tinggal mengganti. Dan itu proposal. Memang satu kendala, kenapa itu proposalnya terlambat, kita udah tegaskan tim teknis nanti akan mengawal betul, karena satu pun Yohanes yang tidak menandatangani, tidak mengajukan proposal, itu akan kesulitan kami, karena ini harus diajukan bersama-sama. Nah makanya kita akan atensi melalui WA group. Kita akan berikan contoh proposalnya, tinggal mengganti namanya. Nanti kami akan atensi per korlap, per desa, kita akan ada tim, bahwa siapa yang belum lengkap, kita akan terus ingatkan, dan makin cepat adik-adik menyelesaikan proposalnya dan mengumpulkan, makin cepat daripada pencairan dana tersebut. Itu makanya kami rubah, karena kami tahu memang intinya dana ini pasti akan cair, ini tergantung kekompakan kita semua. Kekompakan kita semua, namun kita akan atensi penuh. Kami akan atensi penuh, tidak nanti di akhir tahun keluar padahal kegiatannya sudah lewat. Kami akan berusaha paling lambat tadi dari tim kami bilang di akhir Maret itu kita akan ada atensi penuh itu. Itu sih intinya. Nggih. Dan kalau kesulitan proposal kita akan berikan contoh proposalnya nanti. Nanti akan ada tim yang akan melalui desanya akan menginventarisir siapa yang akan dimasukkan di grup di masing-masing kecamatan. Kita akan bedakan di masing-masing kecamatan biar bisa ngelola, karena jumlah Yohanes yang ada hampir 450. Kalau kita udah bagi 4, kalau kita ngelola 100 itu akan lebih cepat nantinya. Itu yang rasa nih yang dapat yang jelaskan. Oke, terima kasih. Intinya Bapak. kompak berarti ya, teman-teman Yohanes harus kompak dalam pengajuan ya. dana PKK ini. Modal cap aja berarti bro, modal cap aja. Ya, ya tanda tangan. Format proposal bersiap. Format bado, office bado, WA group bado. tinggal ngedom kan. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi yang angkat tangan. Bisa diperkenalkan nama dan dari STT mana? Om Swastiastu, sebelumnya perkenalkan saya Danu Daksawan dari ST Santike, Banjarsari nomor Terhubung. Ya. Niki saya ingin menanyakan terkait bahan untuk pembuatan ogoh-ogohnya, khususnya untuk beli adit tadi. Kan tadi dijelaskan untuk bahan pembuatan ogoh-ogoh untuk sekarang sudah dibebaskan bahannya bisa menggunakan bahan anorganik. Terus saya ingin mengaitkannya dengan kriteria perlombaan, apakah ada update untuk penggunaan bahan ogoh-ogohnya atau bagaimana? Dan ketika nanti menggunakan bahan anorganik khususnya styrofoam, apakah ada bagian-bagian tertentu yang boleh, maksudnya bagian ogoh-ogoh itu kan ada aksesorisnya, ada bakal badan ogoh-ogohnya, apakah boleh semuanya menggunakan bahan anorganik atau cuma bagian-bagian tertentu saja? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi mungkin ini sekalian ya, membahas soal gimana sih regulasi. Regulasi, gimana kolapsnya sing main-main bareng Pasikian Yohanes Kota Denpasar. Ya. Langsung ya. Mungkin silakan dari Yohanes. Pasikian Yohanes kita, Ido Manggalo. Bung Angga, mohon izin berdiri. Siap. Sebelumnya Niki, Tiang mau menyapa adik-adik dan belin-belin Tiang. Tunjukkan ya kebersamaan kita demun ye. Setelah Tiang menyampaikan Yohanes Kota Denpasar, Mesikian. Setuju? Yohanes Kota Denpasar! Kurang kompak Niki. Dewa Gler, tolong direkam Dewa Gler. Biar kompak dulu, biar semangat. Siap, jam-jam nih, siap, harus semangat lah. Agak endok guys nih. Udah siap? Yohanes Kota Denpasar. Mesikian. Tepuk tangan untuk kita semua. Yes, sebelum Tiang nyawis Niki, dari adik Tiang di Banjarhubung, Tiang ingin mengucapkan matur suksema Niki untuk kehadiran teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini.
di mana kegiatan ini kita kolaborasi dengan Sing Main-Main dan sekaligus nanti akan kita sampaikan kriteria ogoh-ogoh pada tahun ini. Berkaitan dengan yang disampaikan Adik Titiang dari dari Ubung, nanti sebenarnya akan disampaikan sama Guru Anom. Kebetulan dia juga jadi juri dan kita untuk ogoh-ogoh besar, yang ampura guru, yang sedikit secara garis besar saja. Untuk ogoh-ogoh besar kita akan tetap mengadopsi ogoh-ogoh dari Provinsi Bali yang sudah dikeluarkan. Mohon teman-teman yang lain lebih banyak lagi bertanya, ya. Apalagi tadi yang ada nanya, beli BKK-nya nggak bisa ditambahkan ya? Mumpung ada Pak Wali di sini, tahun depan siapa tahu bisa ditambahkan. Dan banyak lagi, mohon angkat tangan semua. Semangat ya! Yohana dan Pasar! Sekian, oke, Luar biasa. luar biasa. Panas. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut ke session 2? Ya, ada? Oh, ini yang di depan. Langsung dari depan. Beli dari mana? Kampung Jawa? Gak pakai kamben soalnya. Cek. Swastiastu, perkenalkan nama saya Aryeska. Dari akun Taksu Bali. Oh ya, ampun nih. Yang kira dari kampung Jawa nggak pakai kamben soalnya. Ya. Media partner. Permasalahan untuk Kota Denpasar. Nah, di sini kan teman-teman untuk saat ini kan sudah menggunakan non organik. Ya. Dia mau bertanya sama Beli Adit untuk sampah-sampah. Tadi saya sempat juga diskusi sama teman-teman di belakang untuk sampah terutama kayu. Nah, ini kan ada beberapa banjar di Kota Denpasar, selesai ogoh-ogoh langsung ditaruh dan tidak tahu mau kemana nih arah bambu-bambu setelah ogoh-ogoh itu. Nah, apakah bambu ogoh-ogoh itu harus dikupas kembali ataukah sudah terbentuk ogoh-ogoh bisa langsung dibawa ke TPA atau gimana? Itu yang masih bingung, teman-teman itu masih bingung di STT. Gitu. Oke. Makasih Langsung, Aryeska. Ya. Beli siapa tadi? Aryeska. Kita udah follow-followan tapi baru ketemu sekarang ya. Iya. Oke, siap, saya bangun kalau begitu. Oke. Tadi kan pertanyaannya soal masalah pendistribusian jadinya ya. Bagaimana caranya membawa ke tempat kita? Memang sih kalau di TPST kami itu memang secara aturan yang diberikan oleh pemerintah juga dalam artian dari ini DLHK itu memang sampah-sampah yang nantinya akan masuk ke kami itu yang memang terdaftar oleh DLHK. Baik itu DLHK-nya sendiri, dari swakelola maupun dari TPS 3R. Jadi sebenarnya di sini kami juga ingin dibantu juga dari teman-teman DLHK, TPS 3R maupun swakelola agar juga bisa memantau. Jangan sampai ada timbunan-timbunan yang tidak diambil, dalam hal ini sisa-sisa dari ogoh-ogoh itu. Baik itu kayunya, bambunya, ataupun stereofoamnya. Ya intinya apapun itu yang masih dalam golongan anorganik ya kan. Jadi apapun itu kami juga mohon dari 3 sektor ini yang membantu untuk mengontrol dan memantau agar bisa segera juga mengambil dan membawanya ke TPST kami. Gitu. Nah soal tadi apakah harus dipilah dulu atau gimana, intinya kalaupun tidak terpilah ya sebenarnya ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau memang dari teman-teman STT bisa memilah itu, kayunya dipisah sendiri, stereofoamnya akan dipisah sendiri, itu tentunya akan memudahkan kami dalam mengolah, baik dari segi efisiensi dan manajemen waktu. Itu. Kami mohon juga dari teman-teman kalau memang bisa dipilah, tapi kalau memang ya diusahakan bisa dipilah. Tapi kalau tidak ya mau gimana lagi. Yang jelas apapun yang masuk ke kami akan olah. Gitu. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Mungkin Pak Wali ada? Wali ada. Adik-adik sareng sami. Nah, kenapa kami juga tadi minta ada penjelasan tentang sampah? Karena kami juga berharap adik juga tahu kalau bagaimana dampak sampah terhadap pariwisata kita. Karena kita kota pariwisata yang sangat mengandalkan tamu-tamu luar negeri, tentu kebersihan itu adalah menjadi faktor utama dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kenapa kita sampaikan di sini? Intinya kami juga minta adik-adik ikut mensosialisasikan tentang kebersihan ini. Itu yang pertama. Nah, berkaitan dengan tadi, pertanyaan tadi,
di WA Group itu akan kami libatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar. Tinggal adik nyampaikan, oh di Banjar kami ada ogoh-ogoh perlu diangkut, kami akan angkut. Akan kami bawa ke TPST. Nah ini untuk meringankan, jangan sampai dibakar ogoh-ogohnya, karena yang penting dirapikan di tempat, tinggal di WA Group sampaikan, kami akan ada tim khusus untuk mengangkut ogoh-ogoh akan membawa ke TPST. Itu intinya. Tapi prinsip sekali lagi, kami mohon dukungan seluruh seketurunan Kota Denpasar, bagaimana kita mampu menjaga Kota Denpasar lebih bersih, dan tentunya ikut mensosialisasikan bahwa kita sudah ada TPST yang akan menangani masalah kebersihan di Kota Denpasar. Ini kebuinya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Jawaban singkat dari Pak Wali Kota. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman ST ada? Oh itu di belakang, tolong dong mic-nya, panitia. Paling belakang nih, biasanya agak kritis sama paling belakang nih biasanya nih. Ngetan biasanya Pak Wakil. Cik. Mohon izin Bapak Pak Wakil dan Pak Wali serta Ketua Persikian Yohana Kota Denpasar. Saya ingin bertanya. Perkenalkan ini dulu. Nama tiang Gusti Putu Gede Arya Artawa saking Banjar Ambengan, Pedungan, Denpasar Selatan. Pemerintah Kota Denpasar dalam perlombaan ogoh-ogoh ini siapa yang mewadahi? Dan bagaimana mengapresiasikan lomba ini selain mendapatkan uang tunai? Karena sebelum-sebelumnya apresiasi hanya dalam bentuk uang, cuma belum ada prestis dalam bentuk piala ataupun sertifikat di Kementan. Semua. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan. Mungkin siapa mau jawab? Pak Wakil. Pak Wakil. Panitia. Ada Pak Wali langsung. Kebetulan yang pertanyaan ini Iwananya Pak Wakil niki. Itu betul. Makanya yang kita berikan itu 20 juta itu adalah dana untuk mensupport kegiatan. Karena untuk kejuaraan ogoh-ogoh ini kan semua hadiahnya dari provinsi. Nah, kami dari Kota Denpasar akan tetap memberikan suatu penghargaan walaupun itu hadiah dari provinsi, pemerintah Kota Denpasar juga akan menyiapkan piagam penghargaan. Piagam penghargaan nanti untuk lebih detailnya karena itu kewenangan, karena ini sebenarnya penjurian penilaian itu dari provinsi walaupun timnya dari Kota Denpasar. Nah, kami dari pemerintah akan tetap menyiapkan berupa piagam penghargaan, tidak hanya berupa uang aja. Intinya seperti itu. Dan tentu nanti silakan didiskusi lagi di sesi berikutnya kan ada guru anom juga nanti. Ya silakan nanti lebih detail. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Luar biasa. Ada berarti lagi, dengan sesi tadi berarti sudah untuk sesi 1 niki sudah pun selesai. Terima kasih banyak waktunya Pak Wali dan juga Pak Wakil Wali Kota, ada Adit juga dari TPST, ada Ida Manggala dari Yohana dan Bapak dari MDA. Terima kasih banyak. Sebelum selesai mungkin kita foto bersama, Pak. Izin Pak Wali, Pak Wakil.